Shalom teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Berharap dalam keadaan baik dan dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan rohani Kristen. Kita akan baca di dalam kitab Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22 dan dilanjutkan dengan pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu, dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan galah-galah dan diter. Diletakkannya bayi itu di dalam dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sebab dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya, dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mengucapkan kata taat benar-benar tidak semudah kita membuktikannya di dalam kehidupan ini. Memang mudah untuk mengungkapkan kata taat, apalagi ketika kita sedang bahagia. Namun, apakah kita masih taat ketika sedang berada di dalam tekanan hidup yang berat? Taat itu berarti apapun yang terjadi, waktu susah, waktu senang, saat diancam, atau saat dipuji, kita tetap memilih untuk mempercayai Tuhan Yesus Kristus di atas segalanya. Dalam firman Tuhan, banyak sekali cerita Alkitab yang mengisahkan tentang ketaatan. Kita dapat belajar ketaatan dari setiap tokoh firman Tuhan ini. Namun banyak orang lebih mau untuk taat kepada manusia daripada taat kepada Tuhan. Mungkin alasannya sederhana, karena manusia kelihatan sedangkan Tuhan tidak kelihatan. Dan seolah-olah Tuhan tidak tahu apa yang kita perbuat. Seberapa banyak dari kita yang menggantungkan kehidupan di dunia ini kepada kekuatan manusia dibandingkan kepada Allah yang Maha Besar? Kita menganggap bahwa orang yang memiliki kuasa di atas kita ini adalah orang yang menentukan masa depan kita. Sedangkan Allah hanyalah Tuhan yang disembah saat beribadah di hari Minggu atau saat di gereja. Kita lebih takut apabila tidak menuruti kemauan atasan kita daripada perintah Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini menunjukkan 2 kelompok orang yang memiliki untuk lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itulah 2 orang bidan Ibrani, Sifra dan Pua, serta kedua orang tua Musa, Amran dan Yokebed. Ada 3 berkat rohani yang kita dapat pelajari dari firman Tuhan ini.
Yang pertama, dasar kehidupan lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dua kelompok yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 1 dan 2 ini yaitu para bidan Ibrani yang bernama Sifra dan Pua serta kedua orang tua Musa yaitu Amram dan Yokebed. Mereka diperhadapkan pada perintah raja bahwa semua anak laki-laki orang Ibrani yang lahir harus dibunuh. Tapi keduanya tidak melakukan perintah Allah. Para bidan membiarkan bayi laki-laki Ibrani tetap hidup, sedangkan Amram dan Yokebed tidak membiarkan bayi laki-laki mereka dibunuh. Keputusan mereka ini bukanlah keputusan yang mudah, karena tentu ada konsekuensi yang akan mereka terima. Bagi para bidan, mereka bisa saja diancam hukum, kehilangan pekerjaan, bahkan nyawa mereka terancam. Demikian juga dengan Amram dan Yokebed, menyembunyikan anak mereka selama 3 bulan. Ini tindakan yang sangat berisiko tinggi. Semua ini merupakan langkah iman yang nyata dari kehidupan yang takut akan Allah. 2 kali para bidan dikatakan karena mereka takut akan Allah dalam Keluaran 1 ayat 17 dan ayat yang ke-21. Sedangkan orang tua Musa dikatakan tidak takut akan perintah raja dalam Ibrani 11 ayat 23. Inilah yang menjadi dasar keputusan mereka. Takut akan Allah berbicara tentang kekuatan, kebesaran, otoritas, dan kekudusan Tuhan. Takut akan Allah adalah wujud ketakutan yang sehat. Artinya, kita menghormati Dia, patuh dalam penghakimannya atas dosa-dosa kita, berpegang pada Dia, mengenali Dia sebagai Tuhan yang absolut, dan memuliakannya. Takut akan Allah membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Ini semua dimulai ketika seorang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, di mana Roh Kuduslah yang memberikan pemahaman yang baru tentang pribadi Allah dalam hidup orang percaya. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia hidup takut akan Allah. Kehidupan yang taat kepada Allah sesungguhnya telah dinyatakan oleh Yesus sendiri yang mau taat sampai mati di atas kayu salib dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Karena itu, memilih untuk lebih taat kepada Allah adalah tindakan meneladani kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, hikmat bagi kehidupan yang lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Salomo dalam Amsal 1 ayat 7 menyatakan bahwa kehidupan yang takut akan Tuhan mendatangkan hikmat. Sikap hati yang takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, dan tunduk kepada Tuhan. Hikmat inilah yang diberikan Tuhan kepada para bidan Safira dan Pua. Mereka mendapatkan hikmat ketika ditanya oleh raja, mengapa mereka tidak membunuh bayi laki-laki orang Ibrani yang lahir? Mereka katakan bahwa wanita Ibrani itu kuat, sehingga mereka sudah bersalin sebelum para bidan datang. Demikian juga Amram dan Yokebed, mereka diberi hikmat oleh Tuhan untuk membuat peti pandan, tempat menyembunyikan bayi Musa, dan meletakkan peti itu di tengah teberau sungai Nil. Dalam perjalanan hidup kita, hikmat Tuhan sangatlah kita butuhkan. Hikmat dalam Alkitab diartikan sebagai pengertian, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Orang berhikmat memahami segala perkara dengan baik. Sumber hikmat adalah Tuhan itu sendiri. Karena itu, pengenalan akan Allah merupakan kunci memiliki hikmat dari Allah. Pengenalan akan Allah hanya dimiliki dari persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, yaitu melalui doa dan perenungan akan firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 menyatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Allah, memiliki manfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yakobus mengajarkan bahwa orang percaya dapat meminta hikmat kepada Allah. Pada waktu hikmat yang dari atas bekerja dalam kehidupan orang percaya, hikmat tersebut akan membuahkan kebajikan yang kait mengait dengan kebajikan-kebajikan yang lain dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketiga, berkat dari kehidupan yang lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Akibat dari kehidupan yang memiliki lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia adalah berkat Tuhan.
Para bidan memperoleh berkat, yaitu pasangan hidup. Tuhan membuat mereka berumah tangga, dalam Keluaran 1 ayatnya yang ke-21. Sedangkan Amram dan Yokebed mendapatkan berkat. Anak mereka, yaitu Musa, tidak terbunuh, tetapi ditemukan oleh putri Firaun, dan dalam pengaturan Tuhan, Yokebed tetap bisa menyusui anaknya sampai besar. Bahkan ia mendapatkan upah dari putri Firaun, dalam Keluaran 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Ini berarti bahwa Yokebed dan Amram dapat dengan leluasa membesarkan anak mereka dengan cara mereka sebagai orang Ibrani. Lihatlah bahwa berkat Tuhan selalu melebihi apa yang dipikirkan manusia. Tuhan memperhatikan semua orang yang lebih taat kepada Allah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpikir bila memilih taat kepada Allah akan ada kerugian besar. Tetapi di dalam Alkitab banyak peristiwa justru menunjukkan bahwa selalu ada berkat dari Tuhan bagi orang yang taat kepada Tuhan. Karena itu, janganlah kita ragu untuk mengambil keputusan yang tepat. Semakin kita taat, semakin kita diberkati oleh Tuhan. Semakin diberkati oleh Tuhan, semakin juga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan kita hari ini, kita dapat simpulkan bahwa adalah kehendak Allah untuk kita lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ketaatan kepada Allah dapat kita lakukan bila kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan hati yang takut akan Tuhan datang dari pengenalan yang benar akan Tuhan. Bahkan selalu ada berkat dari Tuhan bagi mereka yang taat kepada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Dalam perjalanan kehidupan kita, dalam perkuliahan kita, dalam sekolah kita, pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dan segala sesuatu yang kita lakukan. Kita kembali menintrospeksi diri kita. Apakah kita selama ini lebih taat kepada manusia atau kita lebih taat kepada Allah? Firman Tuhan mengingatkan kita, marilah kita belajar bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita dan Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati.